Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Bunda yang Bunda cintai. Alhamdulillah hari ini Allah masih kasih kesempatan kita untuk bisa berkumpul lagi di kelas yang kita cintai ini, untuk ngobrol bareng sama Bunda. Kita sharing-sharing ilmu yang menarik buat kita bahas ya. Gimana nih sebelum kita mulai? Masih ada yang mau ke kamar mandi dulu? Oke, kalau masih ada yang mau kamar mandi boleh ya, silakan ke kamar mandi dulu. Ada yang mau selonjorin kakinya dulu, mungkin pegel tadi habis istirahat, ada yang habis lari-lari jalan-jalan dari kantin. Boleh, silahkan. Sambil kita tunggu teman kita kembali dari toilet ya. Oke. Nah, gimana? Istirahatnya udah selesai ya? Sekarang Bunda minta teman-teman semua di sini fokus berada di kelas ini untuk menjadi gelas kosong untuk menerima materi yang akan Bunda sharing hari ini. Nah, seperti yang kalian udah lihat ya, di slide pertama kita akan ngebahas tentang materi yang berjudul bahagia dengan ilmu. Jadi kita akan berbahagia bersama-sama hari ini. Kita akan membuat proses kita menuntut ilmu itu menjadi enjoy dan menyenangkan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke inti materinya, Bunda mau ngajakin pemanasan dulu nih, karena tadi habis istirahat kan. Supaya lebih fokus lagi, kita ice breaking dulu sama-sama, oke? Nah, ice breakingnya simple aja. Bunda akan kasih soal nanti, tebak-tebakan. Silakan yang mau menjawab nanti angkat tangannya lalu jawab pertanyaannya. Oke, udah siap semua belum? Siap ya, Bunda mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Aku adalah sesuatu yang harus dipecahkan sebelum digunakan. Siapakah aku? Oke, mau jawab? Yes, betul. Jawabannya telur ya. Kalau mau dipakai, mau dimasak harus kita pecahin dulu. Yang kedua, aku adalah sesuatu yang berwarna hitam ketika bersih, tapi berwarna putih ketika kotor. Apakah aku? Oh, cepet banget ya. Gampang banget ya pertanyaannya. Selamat buat kita menandakan kita semua di sini fokus ya. Ya, jawabannya papan tulis. Oke, yang selanjutnya. Aku ada di Indonesia, aku ada di Malaysia, aku ada di Vietnam, tapi aku tidak ada di Myanmar. Apakah aku? Pada bingung ya? Kasih clue. Oke, kita ulang lagi ya. Ada di Indonesia, ada di Vietnam, ada di Malaysia, tapi aku tidak ada di Myanmar. Good. Yes, huruf I, nggak ada huruf I-nya ya di kata Myanmar. Sepele tapi mungkin nggak kedetek sama kita. Yang selanjutnya, aku adalah sesuatu yang kalau diucapkan satu kali itu menjadi sangat jauh, tapi kalau diucapkan 2 kali itu menjadi sangat dekat. Apakah aku? Yes, betul, jawabannya langit ya. Kalau langit jauh banget ya dari kita, tapi kalau langit-langit kata yang ada di kelas ini juga langit-langit. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah fokus. Mudah-mudahan nanti pada saat materi juga kalian bisa fokus ya. Kita masuk yang pertama. Nah, di sini ada, kita mulai dengan sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang berjalan menempuh mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Siapa yang gak mau ke surga? Semua pasti pada mau ke surga ya. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Oke. Ya. Kenapa sih
Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, dan itu ada di hadisnya loh gitu. Jadi untuk kita para muslim, kita wajib untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena sejak kita ada di dalam rahim ibu kita sudah dibekali yang namanya akal, dan itu harus kita manfaatkan ya. Salah satunya itu dengan menuntut ilmu. Ilmu itu merupakan sarana buat apa sih bun? Sarana untuk kita bisa tahu ya, untuk kita bisa kenal Tuhan, kita bisa kenal Nabi. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak bisa mengenal dengan baik. Kemudian kita juga bisa tahu benar yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kita bisa tahu baik dan buruk. Itu karena kita punya ilmu gitu. Nah, di sini Bunda mau bahas ada 5 keutamaan orang yang berilmu. Yang pertama tadi udah dibahas ya di awal hadisnya, bahwa orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, ini tuh ada hadis Deli yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa para ulama itu lebih tinggi 700 derajat di atas orang-orang yang beriman ya. Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian Allah mudahkan jalannya ke surga, karena ketika kita menuntut ilmu itu sama dengan kita berjihad di jalan Allah. Kita sedang mencari, kita sedang memetik hidayah Allah yang bertebaran di mana-mana untuk kita manfaatkan, kita amalkan gitu. Kemudian, nah, lebih utama dari ahli ibadah. Kenapa? Karena kita nggak bisa beribadah kalau kita nggak punya ilmunya. Contoh, waktu kita kecil, kita belajar baca huruf hijaiyah, kita belajar sholat, itu kan ilmu ya gitu. Dan kita nggak akan bisa praktekin itu sekarang kalau kita nggak punya ilmunya gitu. Kemudian didoakan oleh malaikat, Masya Allah ya. Jadi malaikat itu membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang sedang ada di majelis ilmu, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar gitu. Kemudian yang kelima, keutamaan orang berilmu, orang yang berilmu itu akan dijaga oleh ilmu yang dia punya. Beda dengan harta. Kalau harta kita yang menjaganya, tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Kita punya perisai, kita bisa terjaga dari hal yang buruk karena kita tahu itu buruk, berarti kita tahu ilmunya gitu. Seru ya ternyata jadi orang berilmu itu. Nah, tapi jangan lupakan dalam menuntut ilmu itu ada adabnya. Adabnya apa? Yang paling pertama, niat karena Allah. Jangankan menuntut ilmu ya, kita mau melakukan hal sesederhana apapun, semua harus kita niatkan karena Allah, agar apa yang kita lakukan bisa menjadi berkah. Kemudian yang kedua, adabnya kita harus belajar ngatur waktu yang benar, yang baik, yang sesuai. Terus kita hormati ilmunya, kita hormati gurunya, jangan semena-mena. Nah, kemudian yang terakhir adabnya zuhud dan waro. Apa itu sih bun? Itu tuh kita meninggalkan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak bermanfaat, itu kita tinggalkan gitu. Jadi ada 4 poin penting ya adabnya dalam kita menuntut ilmu. Bunda harap kita semua bisa mempraktekkannya ya. Nah, ini ada kunci utamanya dalam menuntut ilmu. Bunda singkat dengan 3K. Apa itu? Yang pertama, kuatkan niat. Apapun yang kita lakukan, kalau niatnya kurang kuat, kita akan mudah goyah, kita akan mudah runtuh. Kemudian yang kedua, komitmen. Kita harus komit sama niat kita di awal mau menuntut ilmu buat apa sih gitu. Kemudian yang ketiga harus konsisten. Kita harus terus konsisten setiap waktunya supaya ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita
Ada yang pernah lihat film ini nggak? Ya, judulnya Three Idiots. Ada satu kalimat yang menggambarkan isi film ini menurut Bunda, yaitu ketika nilai teratas tidak selalu berarti cerdas. Kenapa? Karena si tokoh utamanya ya, Rancho ini tidak mengutamakan pada nilai akhirnya, dia mengutamakan pada prosesnya gitu. Jadi jangan sampai kita lupa, oh aku mau menuntut ilmu supaya aku bisa cerdas, supaya aku bisa juara kelas, tapi kita lupa ternyata di dalam prosesnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga. Kita harus menuntut ilmu dengan cara yang baik, tadi dengan adab ya. Terus kita juga harus mencari ilmu dengan jujur, dengan sabar ya. Nah, terus atau kalau kisah ini ada yang pernah dengar nggak? Ini tuh kisah tentang salah seorang mahasiswa di Institut Pertanian Bogor ya, di IPB, namanya Kang Danang. Jadi dia itu seorang pembuat jejak. Kenapa? Karena dikisahkan itu ya, saat dia kuliah, dia menuliskan mimpi-mimpinya, cita-cita dia itu di kamar kosannya. Banyak yang meremehkan, banyak yang menyepelekan, bahkan ada yang menertawakan. Ngapain sih kayak gitu segala, buang-buang kertas, ngapain sih mimpi ditulisin gitu. Mimpinya bukan mimpi kita pada saat tidur ya, tapi apa yang kita inginkan, apa yang akan kita capai ke depannya gitu. Terus 100 mimpi itu dia tulis, dan dia bilang, jika mimpimu hanya ditulis di dalam ingatan, kamu pasti akan lupa. Tapi kalau kita tulis ya di kamar kita, misalnya saya mau jadi dokter misalnya, ditulis nih di kamar kita tuh, kita tempelin di kamar kita akan terus teringat dan kita akan terus mengarah ke sana gitu. Itu bisa menjadi satu stimulan, satu dorongan buat kita. Oh iya, aku kan mau jadi dokter, berarti aku harus lebih giat lagi dalam pelajaran ini. Aku harus lebih belajar teliti lagi, kayak gitu. Jadi menuliskan mimpi yang diceritakan oleh Kang Danang itu bukan hal yang memalukan, bukan hal yang perlu ditertawakan ya gitu, tapi hal yang justru sebenarnya bermanfaat. Oke. Sebelum kita melanjutkan, Bunda ingin kalian menyiapkan kertas dan alat tulis. Alat tulisnya bebas, apa aja Bun, boleh. Mau pakai pensil oke, pakai pulpen oke, pakai krayon oke, spidol oke, silakan. Pokoknya alat tulisnya bebas. Nah, Bunda cuma pengen kalian menuliskan 5 mimpi kalian dalam 3 tahun ke depan. Dalam 3 tahun ke depan ya, tuliskan 5 aja. Bisa ya? Oke, silakan ditulis dulu. Ada yang kesulitan menulisnya? Oke. Kenapa sih Bun harus ditulis? Karena kalau kita hanya mengingat-ingatnya saja, kita pasti akan lupa. Jadi kita tuliskan supaya kita selalu ingat bahwa kita punya tujuan, kenapa kita menuntut ilmu hari ini gitu. Nah, karena tadi kan kita sudah bahas nih ya, betapa bahagianya, betapa utamanya, betapa tingginya orang yang berilmu. Pasti kedepannya akan mudah bagi kita untuk menentukan goal kita, impian kita tuh apa sih kedepannya. Dan setelah sesi ini selesai, sambil kalian melihat nih impian yang tadi ya, yang 5 kalian sudah tuliskan di kertas, kalian akan dengan cepat menemukan langkah apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencapai mimpi itu gitu.
Dan setelah kita tetapkan nih langkahnya harus begini, kita analisis lagi bersama, apakah yang sebenarnya ingin kita capai. Apa sih yang membuat kita ingin melakukan itu? Ada yang mau nyenengin orang tua, ya ada yang mau jadi orang sukses, ada yang mau bermanfaat buat sesama. Ya banyak ya, kita semua punya alasan kenapa kita mau mencapai impian kita. Dan kita juga bisa lebih rinci. Misalnya tadi contohnya kita mau jadi dokter, karena kita udah tahu nih, kita mulai cari tahu nih secara spesifik tugas dokter tuh apa sih, terus belajarnya apa aja sih ilmunya yang harus kita pelajari gitu untuk menjadi dokter, tanggung jawabnya nanti seperti apa sih gitu. Itu pasti nanti akan tergambar dengan jelas kalau kita sudah bisa menentukan goal kita. Nah, nanti ketika kita sudah menuliskan ya goal kita itu, kita lihat kembali apakah hal yang paling menarik dari impian kita itu. Apa sih hal yang benar-benar menjadi pemicu semangat kita untuk mencapai mimpi itu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Apa mungkin ada yang mau sharing kali ya pengalamannya? Oke, ada yang kesulitan katanya ya. Ternyata nulis 5 aja susah, Bun. Habis ini latihan lagi di rumah ya. Ada yang bisa nulis 10, good. Ternyata banyak ya. Bahkan kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, bisa lebih banyak lagi yang kita tulis. Tapi ingat, setelah ditulis, kita tentukan langkahnya. Harus apa, kita harus melakukan apa gitu. Oke. Sekarang silahkan alat tulisnya disimpan. Posisikan posisi duduknya dengan posisi yang nyaman. Bunda minta fokus kalian hanya ke Bunda saja. Dengarkan setiap kata-kata yang Bunda katakan. Resapi setiap kata-kata itu. Fokus terhadap setiap kata yang Bunda ucapkan. Ya, posisikan posisi duduk kalian dengan posisi yang paling nyaman. Kemudian mari kita tutup mata kita. Bayangkan saat ini kita berada di padang rumput yang luas sekali. Tarik nafas kita dalam-dalam, kemudian kita buang perlahan. Rasakan kenyamanannya, ketenangan dalam diri kita. Saat ini kita sedang berada di padang rumput sambil membaca buku kesukaan kita, sambil sesekali menarik napas yang membuat sejuknya udara di sini, di padang rumput ini masuk ke dalam dada kita, menyusup dan meninggalkan kesejukan di dalamnya. Kita begitu menikmati suasana belajar ini dan menyadari bahwa kita belajar dalam rangka menginginkan ridho Allah pada kita. Kita menginginkan potensi yang ada di dalam diri kita menjadi berkah. Kita menarik napas kembali, lalu kita berkata pada diri kita sendiri, aku yakin berhasil mewujudkan setiap impian yang kutuliskan barusan, dan aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan untuk mencapainya. Tarik nafas kembali dan rasakan keyakinan itu menyesap kuat ke dalam pikiran dan hati kita, lalu mengakar kuat di sana sehingga tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan kita,
tidak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Sekarang kita sudah siap, kita sudah yakin untuk kembali menuntut ilmu dengan pikiran yang segar, hati yang nyaman dan yakin. Tarik nafas lagi, hembuskan perlahan, kemudian tersenyum dan buka mata kalian. Gimana rasanya? Nyaman ya? Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi manfaat ya, terutama buat diri Bunda sendiri. Bunda juga masih perlu banyak belajar. Dan untuk kalian juga semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kita bisa enjoy dalam proses belajar, dalam proses menuntut ilmu, dan kita siap untuk menggapai impian kita, cita-cita kita. Sekian dari Bunda, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga yang baik-baik bisa dicontoh ya. Terima kasih sudah fokus dan sudah berada di sini full jiwa raga kalian selama beberapa menit ke belakang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.